Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang struktur Lewis untuk molekul poliatom. Ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya untuk menggambarkan titik Lewis. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menuliskan struktur Lewis pada molekul poliatom. Oke. Beberapa atom yang membentuk senyawa dapat digambarkan struktur Lewis-nya dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, molekul poliatom yang memiliki atom tunggal, maka atom tunggal yang biasanya akan berperan sebagai atom pusat, ya. Jadi dalam hal ini yang berperan sebagai atom pusat adalah atom tunggal. Maksudnya di situ misalkan ada senyawa tersusun oleh dua atom hidrogen dan satu atom oksigen seperti H2O. Artinya kita cari di situ yang berperan sebagai atom tunggal. Dalam hal ini adalah oksigen. Maka itu sebagai atom pusat. Ya. Jadi oksigen di sini sebagai atom pusat. Kemudian CH4. CH4 jumlah total atom C ada 1, hanya ada 4. Berarti otomatis yang menjadi atom pusat adalah yang karbon. Ya, karena cuma memiliki jumlah 1 atom. Kemudian pada NO3- ya, ion NO3-. Nah, di situ ada jumlah atom N sebanyak 1 dan O ada 3. Jadi yang berperan sebagai atom pusat di sini adalah nitrogen. Nah, untuk yang bawah silahkan untuk SeF4 kalian tentukan sendiri siapa yang berperan sebagai atom pusat dan mana yang berperan sebagai atom terminal. MnO4, kemudian CrO2F2- dan ClO4-. Silahkan. Nah, itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua. Aturan yang kedua bahwasanya molekul yang memiliki atom tunggal, ya, molekul yang memiliki atom tunggal lebih dari 1, maka yang berperan adalah atom tunggal yang valensinya lebih tinggi. Jika terdapat logam transisi sebagai atom tunggal, maka ia yang dapat prioritas sebagai atom pusat. Maksudnya bagaimana? Kita langsung ke contoh saja biar tidak bingung. Di sini ada senyawa POCl3. Nah, artinya yang berperan sebagai atom pusat di situ ada P, ya, dan juga ada O. Kalau kita mengacu pada aturan pertama, ya, bahwasanya yang berperan sebagai atom pusat adalah yang di situ atom tunggal, ya. Karena di situ atom tunggalnya ada 2, ada P dan O, maka kita pilih salah satu. Nah, bagaimana cara menentukan mana yang menjadi atom pusat, P atau O? Kita harus menggunakan aturan yang kedua, ya, di mana yang memiliki valensi lebih tinggi maka dia yang berperan sebagai atom pusat. Ya. Dalam hal ini yang memiliki valensi yang tinggi adalah P, ya, karena P itu termasuk atom trivalen, sedangkan O itu masuknya adalah divalen. Bagaimana cara menentukan itu trivalen ataupun divalen? Ya, ya kita kembali lagi ke konfigurasi elektron. P, ya, P nomor atomnya 15, ya. Oke, 1s2, 2s2,
2 P6 ya, 3S2 3P 3. Nah, elektron valensinya berjumlah 5. Nah, mengapa trivalen? Karena dia untuk menjadi oktet memerlukan 3 elektron tambahan ya. Makanya untuk P dinamakan trivalen. Sedangkan yang O divalen. Kenapa divalen? Karena O nomor atomnya berapa? Oksigen nomor atomnya adalah 8 ya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p, 4 ya. Atau nomor atom valensinya berjumlah berapa? 6. Ya, 6 untuk menjadi 8 dia harus memerlukan 2 elektron. Makanya disebut divalen. Nah, maka dianggap yang P itu adalah valensinya lebih tinggi ya, karena termasuk golongan dari trivalen. Sedangkan yang oksigen itu masuknya golongan divalen. Maka yang berperan sebagai atom pusat adalah PoCl3. Kemudian nomor 3 ya, aturan yang ketiga. Untuk aturan yang ketiga ya, molekul yang memiliki 2 atom tunggal atau lebih namun valensinya sama. Kalau yang aturan kedua kasusnya itu kan valensinya berbeda ya, yang satunya trivalen, satunya divalen. Kalau ini kasusnya jika valensinya sama bagaimana, Pak? Nah, kalau valensinya sama ya, kalau valensinya sama maka kita harus bisa menentukan mana yang menjadi atom pusatnya dengan cara ini ya, dengan cara yang memiliki yang berada di periode lebih besar pada sistem periodik, maka dia yang berperan sebagai atom pusat ya. Oke. Jadi yang periodenya lebih besar atau lebih banyak, maka itu yang berperan sebagai atom pusat ya. Di sini ada contoh senyawa SOCl2. Nah, di situ ada atom S ya di sini aja, dan atom O ya. S itu nomor atomnya adalah 16, sedangkan O tadi 8 sudah kita hitung ya. S kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 4 ya. Lagi-lagi 2 dan 4 elektron valensinya 6. Sama seperti yang oksigen ini. Ya, sama-sama dia memiliki elektron valensi berjumlah 6. Oke. Nah, maka yang berperan sebagai atom pusat adalah yang memiliki jumlah periode paling besar atau paling banyak. Ya. Oke, untuk S ya, berarti ini adalah golongan 2 tambah 4, golongannya adalah 6A ya, golongan 6A ya. S itu 6A periodenya periode ke-3 ya. Karena N ya atau jumlah kulitnya ada 3. Sedangkan yang oksigen ya sama-sama 6A ya, tapi periodenya adalah periode ke-2 ya, periode 2. Kenapa periode 2? Karena ini kita lihat di sini. Di situ jumlah N-nya atau kulitnya itu ada 2. Nah, oleh karena itu maka antara periode 2 dan periode 3 otomatis banyak atau besar periode 3. Nah, maka yang berperan sebagai atom pusat adalah S, bukan O. Ya. Itu adalah aturan yang ketiga. Oke. Next, berikutnya ya. Perkecualian ya. Ini adalah pengecualian untuk atom untuk senyawa ini N2O ya. N2O
Untuk N2O, atom pusatnya adalah N. Kenapa? Meskipun O jumlahnya 1, tetapi jari-jari N lebih besar atau elektronegativitas N lebih besar daripada O. Ya. N itu elektronegativitas N lebih kecil, maksudnya lebih kecil daripada O. Karena itu yang bertugas ya sebagai atom pusat adalah N. Ini kaitannya dengan elektronegativitas. Kalian bisa cek atau lihat di tabel periodik yang di situ menggambarkan elektronegativitas. Ya, silakan cari sendiri di internet ada. Kemudian satu lagi, S2O atom pusatnya S, bukan O. Kenapa? Meskipun O jumlahnya 1, tetapi jari-jari S lebih besar atau elektronegativitas S lebih kecil dibandingkan O. Ya. Jari-jarinya lebih besar ya. Karena S dan O itu satu periode. Ya. Ya, satunya periodenya kedua, O-nya 2, S-nya periode ke-3. Nah, antara periode 2 dan periode 3 otomatis jari-jarinya lebih besar periode ketiga karena jarak dari inti atom menuju elektron terakhir itu lebih jauh. Semakin besar kulit atau semakin banyak kulit, otomatis jari-jari atom semakin besar. Nah, itu beberapa aturan untuk menuliskan atom pusat. Mengapa penting ya? Karena kita kalau mau menuliskan struktur Lewis, maka kita harus bisa menentukan gambaran mana yang menjadi atau berperan sebagai atom pusat, mana yang berperan sebagai atom terminal. Oke. Ya, next. Nah, penulisan struktur Lewis. Nah, ini ada beberapa cara atau beberapa aturan. Pertama, ya, semua elektron valensi harus muncul dalam struktur Lewis. Ya. Jadi, misalkan ada senyawa nih ya, contoh HCl. Oke. H jumlah atomnya 1. Otomatis elektron valensinya adalah 1. Sedangkan Cl itu nomor atomnya 17, ya, elektronnya 17, otomatis 287 memiliki elektron valensi 7. Nah, HCl berarti ini seluruh elektron valensi gabungan H dan Cl harus muncul semua. Ya, totalnya berarti harus ada 8 elektron. Ya, itu adalah aturan yang pertama. Semua elektron valensi harus muncul dalam struktur Lewis. Ya. Yang kedua, semua elektron dalam struktur Lewis umumnya berpasangan ya. Jadi elektron-elektron dalam struktur Lewis umumnya itu ada pasangannya, baik itu berpasangan sebagai PEI atau pasangan elektron ikatan. Ya, pasangan elektron ikatan itu apa? Ini kalau HCl ya kan di sini ada H dan Cl. Nah, ini namanya PEI atau pasangan elektron ikatan, dan juga ada PEB atau pasangan elektron bebas, masing-masing memiliki pasangannya. Aturan yang ketiga, semua atom umumnya mencapai konfigurasi oktet, khusus untuk H itu duplet ya, karena hidrogen itu nomor atomnya 1, elektron valensinya 1, yang lebih dekat untuk dia stabil itu ikut aturan duplet ya, atau mengikuti konfigurasi elektron dari atom helium. Nah, jadi yang lain itu umumnya dia nanti akan mencapai kestabilan ya, mencapai oktet ya, khusus untuk hidrogen itu duplet. Yang berikutnya, kadang-kadang terdapat ikatan rangkap 2 atau 3, umumnya ikatan rangkap 2 atau 3 hanya dibentuk oleh atom C, N, O, P, dan S umumnya ya. Tapi ada unsur selain ini yang juga bisa membentuk ikatan rangkap. Ya. Contoh O2 ya. O2 itu di sini ada ikatan rangkap antara O dan O.
Kalau N biasanya rangkap 3, N sama N. Oke. Berikutnya langkah-langkah penulisan struktur Lewis apabila kerangka molekul atau ion sudah diketahui. Ya. Jika kita sudah mengetahui kira-kira kerangka molekulnya seperti apa, nanti kita selanjutnya bisa menuliskan struktur Lewis. Pertama, hitung jumlah elektron valensi dari semua atom dalam molekul atau ion. Jadi total seluruh atom elektron valensi pada senyawa atau molekul tersebut harus dihitung, ya. Kalau kita sudah menghitung total jumlah elektron valensi masing-masing atom, ya, kita gabungkan, ya, di total misalkan jumlahnya 20, terus setelah kita menuliskan struktur Lewis jumlahnya cuma 19, berarti otomatis struktur Lewis yang kita tuliskan itu salah, ya. Yang kedua, berikan masing-masing sepasang elektron untuk setiap ikatan. Itu caranya atau langkah yang kedua. Yang ketiga, sisa-sisa elektron digunakan untuk membuat semua atom terminal mencapai oktet. Nah, setelah kita pasangkan antar atom pusat, ya, ikatan atom pusat dengan atom terminal, ya, kemudian sisanya kita bagi untuk atom terminal. Yang keempat, tambahkan sisa elektron jika masih ada kepada atom pusat. Ya, kalau atom terminal sudah terpenuhi, kemudian masih ada sisa, kita gunakan elektron itu kita taruh di atom pusat. Nah, itu nanti yang akan menjadi PEB atau pasangan elektron bebas. Jika atom pusat belum oktet, tarik PEB dari atom terminal untuk membentuk ikatan lengkap dengan atom pusat. Nah, ternyata setelah kita taruh PEB di atom pusat, kemudian ternyata yang di atom terminal belum mencapai oktet. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya adalah menarik menarik elektron yang ada di atom pusat, kemudian kita tarik dengan atom terminal supaya menjadi rangkap, ya. Entah itu rangkap 2 atau rangkap 3, tergantung kebutuhannya. Oke. Ya, di sini contoh, ya. Contohnya adalah CCl4. Oke, ya, kita urutkan langkah-langkah yang di atas, ya. Pertama, kita harus menentukan atom pusat dulu. Ya, di sini ada CCl4, ya. Artinya ada 1 atom C dan 4 atom Cl. Nah, kalau kita mengacu pada aturan yang pertama, maka yang berperan sebagai atom pusat adalah yang atom tunggal, ya. Di sini yang tunggal adalah karbon, maka karbon sebagai atom pusat, sedangkan Cl berperan sebagai atom terminal. Ya. Nah, setelah itu kita membuat kemungkinan struktur, ya, karena ini C-nya 1, Cl-nya 4, ya. Kita buat semuanya simetris, ya. Jadi ada C di tengah, kemudian kita taruh Cl-nya atas bawah kiri kanan, ya. Semuanya sudutnya adalah 90 derajat. Nah, seperti ini, ya. Jadi setelah kita gambarkan strukturnya seperti ini. Nah, kemudian menghitung elektron valensi, ya. Karbon jumlah elektron valensinya ada 4. Dari mana 4? Ya. Karbon itu nomor atomnya adalah 6, ya. 1 S2, 2 S, 2 2P, 2 di sini. 2 S2, 2 P2. Berarti jumlahnya ada 4 elektron valensi. Jumlah atom karbonnya ada 1, maka 4 dikali 1. Kemudian Cl, ya, Cl 17. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P5. Totalnya ada 7, ya. Berarti klor memiliki 7 elektron valensi dikali berapa? Dikalikan jumlah Cl-nya ada berapa? Di situ ada 4, berarti 7 dikali
Ya. Jumlah elektron yaitu 4 elektron dari atom karbon dan ya berarti 7 kali 4 28 elektron dari atom klor, sehingga jumlah totalnya ada 28 ditambah 4 32. Otomatis nanti jumlah keseluruhannya setelah kita bisa menuliskan struktur Lewisnya, total elektronnya ada 32. Kalau kurang atau lebih dari itu berarti struktur Lewis yang kita buat itu salah. Nah, setelah itu kita mendistribusikan elektron dengan menempatkan sepasang elektron pada setiap ikatan. Ya, jadi ini kan ada C, ya, C, Cl, 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 Cl. Nah, kita distribusikan sepasang. Sepasang itu berarti 2 elektron. Nah, ini dengan ini. Ya, jadi antara atom pusat dengan atom terminal. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Nah, kita sudah menggunakan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elektron yang telah digunakan yaitu sebanyak 8 elektron dari total 32. Nah, sehingga sisanya berapa? Tinggal 32 dikurangi 8. Ya. Jadi sisanya ada 24 elektron. Oke, 24 elektron. Ya, totalnya ada 24 elektron. Kemudian setelah itu, nah, kemudian menyelesaikan kulit valensi klor. Ya, jadi tadi ini kan sudah klornya sudah ada semua nih elektronnya. Cl, ya, saya sudah suka menggambarnya seperti ini karena untuk membedakan ini elektron dari karbon atau elektron dari Cl. Sebenarnya kalau titik Lewis ya titik, tapi ini saya untuk membedakan. Nah, sisa 24. 24 kita bagi rata ke 4 klor. Ya, berarti 24 bagi 4. Jadi 6, 6. Masing-masing mendapat 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau seperti ini ya kalau mau titiknya. Nah, semua elektron telah digunakan dan masing-masing atom sudah oktet. Bentuk ini adalah struktur Lewis dari CCl4. Oke. Itu ya. Berikutnya HCN. Oke. Sini ada HCN. Silakan kalian lengkapi ini ya HCN. Oke. Ya, pelan-pelan HCN. Silakan lengkapi seperti contoh yang sudah saya contohkan ya, nanti untuk tugas. Oke. Nah, silakan. Ya, HCN. Nah, oke. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang penyimpangan aturan oktet ya. Ya. Pada umumnya ya unsur-unsur di alam ini ingin mencapai kestabilan. Ya. Cara untuk mencapai kestabilan adalah dengan mengikuti konfigurasi elektron, terutama elektron valensi dari gas mulia. Ya. Makanya ada aturan oktet, ada aturan duplet. Ya. Umumnya unsur-unsur akan mengikuti aturan tersebut ya. Jadi ingin agar elektron valensinya berjumlah 8 atau berjumlah 2. Tapi pada kenyataannya, pada realnya ada beberapa unsur
yang tidak mengikuti aturan duplet ataupun aturan oktet. Nah, ini yang dinamakan dari penyimpangan aturan oktet. Contoh, ya. Penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan senyawa yang tidak mencapai aturan oktet. Ya, jadi tidak mencapai 8. Dalam hal ini meliputi senyawa kovalen biner sederhana dari Be, B, dan Al, yaitu atom-atom yang elektron valensinya kurang dari 4. Nah, untuk penyimpangan yang pertama biasanya terjadi pada atom-atom yang elektron valensinya kurang dari 4. Contohnya BeCl3 ya, BeCl2 maksudnya. BeCl2. Oke, Be itu nomor atomnya adalah 4 ya. 1s2, 2s2. Jadi jumlah elektron valensinya ini 2. Nah, sedangkan Cl ya kita tahu semua jumlah elektron valensinya ada 7. Di sini ada 2 Cl. Oke. Ya, kalau kita menganut tadi pada penulisan struktur Lewis, Be kita tulis ya. Cl-nya ada 2 ya. Cl2 berarti ada 7 kali 2 atau totalnya adalah 14 elektron ditambah punya Be ada 2. Berarti 14 tambah 2 sama dengan 16. Oke, kita bikin kerangkanya dulu. Cl. Nah, setelah itu kita pasangkan sepasang elektron antara atom pusat dengan terminal. Cl. Ya. Cl, Be dengan Cl. Nah, ini sudah terpakai berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah terpakai 4. 16 ya, ini tadi totalnya 16. 16 kurangi 4. Berarti sisanya ada 12. Nah, sisa 12 ini dikemanakan? Ya, dibagi 2 karena atom Cl-nya ada 2. Dibagi 2 sama rata. Akhirnya masing-masing Cl mendapatkan 6 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa ini dianggap menyimpang dari aturan oktet? Ya, karena kita hitung jumlah Be-nya, total elektronnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Atau kurang dari 8. Walaupun pada atom terminalnya sudah oktet. Yang Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk BeCl2. Nah, untuk BCl3 silakan kalian cari tahu kenapa menyimpang, jelaskan seperti saya tadi ini. Dan AlBr3 juga dijelaskan. Oke. Nah, yang kedua, oke, kita langsung beranjak ke yang kedua. Senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil. Ya, yang kedua ini senyawa dengan jumlah elektron valensi yang ganjil. Contohnya NO2. Ya, kita tahu N itu nomor atomnya adalah 7. Berarti ini kita konfigurasinya pakai menggunakan apa? Spor aja ya. Udah 2, 5. Nah, sedangkan O 6. Nah, 2, 4. Satunya memiliki elektron valensi 5, satunya maaf O 8 ya. Saya salah. 2, 6. Satunya 6, satunya 5. Kita hapus dulu lah biar jelas. Maaf. Dikit salah. Oke. Kita lanjutkan. Ya. O tadi berapa? 8 ya. O 2, 6. 6. O-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 6 kali 2 sama dengan 12. 12 tambah 5 sama dengan totalnya ada 17 elektron, ya kan? Nah, ini ganjil. Nah, maka dia menyimpang juga dari aturan oktet. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya. Jadi punya N ada berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti belum mencapai oktet. Ya, karena harus 8. Walaupun yang O-nya sudah oktet. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada atom pusatnya belum oktet. Makanya itu dia menyimpang dari aturan oktet. Poin ketiga,
senyawa dengan oktet berkembang. Unsur-unsur periode 3 atau lebih dapat membentuk senyawa yang melampaui aturan oktet. Nah, kalau yang tadi kurang dari aturan oktet, kalau ini malah lebih, ya, lebih dari 8. Ya. Contohnya PCl 5, ya, saya contohkan satu PCl 5. P nomor atomnya 15. 28 5 ya. Oke. Kemudian Cl tadi berapa? 17, 2, 8, 7. Nah, PCl 5 artinya Cl-nya ada 5, berarti 7 kali 5 ya. Ini khusus. Sama dengan 35. 35 tambah 5, totalnya ada 40 elektron ya. Ada 40 elektron total. Nah, kita gambarkan di sini. P dikelilingi, ya, gambarkan kemungkinan struktur karena di sini yang tunggal adalah P, ya, kita gambarkan P-nya 1. Dikelilingi oleh 5Cl, ya, dibuat P, terus ada Cl, di sini Cl, ada Cl, ada Cl, ada Cl, ada Cl. Nah, kita kasih sepasang. Ya, ini sudah kita pasangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya sudah terpakai 10 ya, berarti 40 kurangi 10 ya. Sisanya ada berapa? 30. 30 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Cl, berarti 30 bagi 5. Totalnya ada, berarti masing-masing mendapat 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf kalau tulisan berantakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya semuanya adalah 40 elektron. Oke, ya. Nah, sehingga ini kenapa jangan gagal? Karena kita lihat jumlah P-nya sekarang memiliki berapa elektron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sekarang P memiliki total elektron valensinya ada 10. Berarti itu menyalahi aturan oktet. Ya. Dalam hal ini lebih dari 8. Nah, kemudian kegagalan aturan oktet. Ya, aturan oktet gagal meramalkan rumus kimia senyawa dari unsur transisi maupun post transisi. Jadi kalau transisi kita susah, ya, menggunakan aturan oktet susah. Ya. Contoh atom Sn mempunyai 4 elektron valensi, tapi senyawanya lebih banyak dengan tingkat oksidasi plus 2. Ya. Sn itu 4 elektron. Ya, tapi ternyata dalam banyak kasus dia malah melepas 2 elektron. Terus satu atom Bi mempunyai 5 elektron valensi, tetapi senyawanya lebih banyak dengan tingkat oksidasi plus 1 dan plus 3. Ya. Harusnya dia min, ya, karena 5 untuk oktet itu kan butuh 3 lagi. Kok ini malah plus? Ya, jadi ini aturan oktet gagal meramalkan unsur-unsur transisi dan post transisi. Kalau untuk golongan utama mudah. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan cara penulisan struktur Lewis dan tadi penyimpangan dari aturan oktet. Oke, ini see you next time di video berikutnya. Terima kasih, matur nuwun. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.